Di balik jebakan penipuan, kejahatan yang mengubah hidup. Ada banyak modus kejahatan yang pernah terjadi di Indonesia. Tetapi satu yang selalu menjadi perhatian banyak orang adalah penipuan. Penipuan tidak hanya terjadi di jalanan atau di tempat-tempat umum, tetapi juga dapat terjadi di ruang tertutup, seperti kantor, rumah, dan bahkan dunia maya. Cerita ini dimulai dengan seorang pria bernama Dwi, seorang pengusaha muda yang baru saja mulai merintis karirnya. Dwi adalah seseorang yang selalu berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Namun seperti banyak orang, dia tidak bisa menghindari jebakan kejahatan yang akhirnya mengubah hidupnya selamanya. Pada suatu pagi yang cerah, Dwi menerima sebuah email dari seseorang yang mengaku sebagai seorang investor sukses yang sedang mencari peluang bisnis di Indonesia. Dalam email tersebut, sang investor menawarkan kerjasama yang menggiurkan dan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tertarik dengan tawaran tersebut, Dwi segera membalas email dan melanjutkan percakapan yang semakin intens. Semakin Dwi berkomunikasi dengan investor tersebut, semakin merasa yakin bahwa ini adalah kesempatan besar yang tidak boleh dilewatkan. Investor yang bernama David tersebut memulai percakapan dengan mengatakan bahwa dia memiliki informasi tentang sebuah proyek besar yang akan segera diluncurkan di Indonesia. Dia menawarkan peluang bagi Dwi untuk berinvestasi dengan jumlah yang tidak begitu besar, namun dijanjikan akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sebelum Dwi bisa ikut serta, David mengatakan bahwa ada beberapa prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Dwi diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi dan sebagai tanda keseriusan dalam berinvestasi. Awalnya, Dwi merasa ragu. Namun, David meyakinkannya bahwa prosedur tersebut adalah hal yang wajar dalam setiap investasi besar. Setelah beberapa kali diskusi dan merasa semakin terjamin dengan penjelasan yang diberikan, Dwi akhirnya memutuskan untuk mentransfer uang yang diminta. Dengan harapan besar, Dwi merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat dalam meraih sukses. Setelah transfer pertama dilakukan, David menghubungi Dwi dan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah hampir selesai dan hanya membutuhkan beberapa tambahan dana lagi untuk finalisasi. Dwi, yang sudah terlanjur percaya, segera mentransfer uang tambahan tanpa berpikir panjang. Setiap kali uang dikirimkan, David memberikan janji-janji manis tentang keuntungan yang akan datang. Tidak hanya itu, David juga menunjukkan bukti-bukti palsu seperti dokumen-dokumen proyek dan foto-foto yang tampaknya meyakinkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Dwi mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia tak lagi bisa menghubungi David, dan email yang dikirimkan tidak lagi mendapat respons. Ketika Dwi berusaha mencari informasi lebih lanjut tentang proyek tersebut, ia menemukan bahwa investor yang mengaku bernama David ternyata adalah nama palsu dan proyek yang dijanjikan tidak pernah ada. Dwi merasa dihantam badai. Ia tidak hanya kehilangan uang yang sudah ditransfer, tetapi juga merasa kehilangan kepercayaan pada banyak orang. Penipuan ini mengubah cara pandangnya terhadap dunia bisnis dan bahkan kehidupan secara umum. Satu kejadian ini membuat Dwi sadar bahwa dunia tidak selalu seindah yang terlihat. Ada banyak orang yang akan menggunakan kesempatan untuk mengeksploitasi kelemahan orang lain demi keuntungan pribadi. Setelah kehilangan banyak uang dan waktu, Dwi akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Investigasi pun dimulai, namun sayangnya, pelaku penipuan tersebut tidak pernah berhasil ditemukan. David, bersama dengan kelompoknya yang terorganisir, terus bersembunyi di balik lapisan-lapisan kebohongan yang mereka buat. Meski begitu, Dwi tidak menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk kembali bangkit dari keterpurukannya dan berusaha untuk lebih hati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Selama bertahun-tahun, ia bekerja keras, belajar dari kesalahan, dan membangun kembali bisnisnya. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa dia sudah terlambat dan kesempatan untuk sukses sudah hilang, Dwi tidak membiarkan masa lalunya menghalanginya. Ia memilih untuk terus maju, mengingat bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran yang berharga. Dalam perjalanan panjangnya, Dwi sering berbicara dengan orang-orang yang juga pernah menjadi korban penipuan. Ia berbagi pengalaman dan mengingatkan
mereka untuk selalu waspada terhadap tawaran yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Dwi sadar bahwa kesuksesan tidak datang dengan cara instan, dan semua yang berharga memerlukan waktu, kerja keras, dan integritas. Cerita Dwi adalah salah satu contoh dari banyak cerita kejahatan penipuan yang terjadi di Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya mengubah hidup para korban, tetapi juga merusak kepercayaan banyak orang terhadap dunia bisnis dan investasi. Banyak orang yang merasa takut dan ragu-ragu untuk berbisnis setelah mengalami penipuan. Namun meskipun begitu, hidup harus terus berjalan.